Baik, selamat malam semuanya. Salam sejahtera saya ucapkan untuk pada malam hari yang indah ini. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dengan topik dimensi kekuatan pendorong perubahan dengan dianggotai dengan anggota di slide berikutnya, yakni yang pertama David Stephen Rajagogo, kedua Peja Levi, ketiga Wahyuni, keempat Lucy Silaban, kelima Kartika Nanaban, dan yang terakhir Bang Satya Abdika. Slide berikutnya, slide berikutnya Kak. Baik, latar belakang. Latar belakang yakni melakukan perubahan selalu terjadi disadari atau tidak, begitu pula halnya dengan organisasi. Organisasi hanya dapat bertahan jika dapat melakukan perubahan. Setiap perubahan lingkungan yang terjadi harus dicemari karena keefektifan suatu organisasi tergantung pada sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Slide berikutnya. Pengertian perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah perubahan dimulai pada satu titik, berlanjut melalui serangkaian tahap, dan mencapai puncak dalam hasil yang diharapkan oleh mereka yang terlibat berupa perbaikan dari titik awal. Perubahan memiliki permulaan, pertengahan, dan akhir. Perubahan organisasi didefinisikan sebagai pengelapisan ide-ide atau perilaku baru oleh sebuah organisasi. Slide berikutnya. Menurut Palmer dan Danforth, mengidentifikasikan 4 pendekatan terhadap karakteristik perubahan organisasi. Yang pertama, perubahan organisasional ditandai dengan adanya dominan mindset yang seharusnya diganti dengan mindset baru yang diusulkan. Yang kedua, perubahan organisasi terjadi ketika Unisocial Polkreitz bisa mendominasi residensi untuk berubah. Dan ketiga, perubahan organisasi seharusnya dikaitkan dengan konteks, waktu, proses, sejarah, serta hubungan antara proses perubahan dan kinerja. Dan keempat, perubahan organisasi didefinisikan berdasarkan asumsi, epistemologi, dan ontologinya. Slide berikutnya. Kekuatan pendorong perubahan. Yakni kekuatan yang menjadi pendorong perubahan organisasi adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kekuatan yang berasal dari dalam organisasi seperti sumber daya manusia, struktur organisasi, budaya organisasi, dan kebijakan organisasi. Faktor eksternal merupakan kekuatan yang datang dari luar organisasi seperti perubahan teknologi, perubahan pasar, perubahan peraturan, dan perubahan lingkungan sosial. Slide berikutnya dibacakan oleh teman saya, Bang Satya. Terima kasih. Oke, baik. Satu, faktor internal. Faktor internal ada dua, yaitu sumber daya manusia (SDM) memainkan peran penting dalam manajemen perubahan dengan menilai kesiapan karyawan, memfasilitasi komunikasi yang baik, memantau kepatuhan hukum, menyediakan pelatihan, dan meninjau dampak perubahan. Yang kedua, struktur organisasi. Struktur organisasi memiliki peran penting dalam manajemen perubahan organisasi karena dapat memfasilitasi perubahan yang sukses. Baik, selanjutnya. Faktor internal. Budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki peran penting dalam perubahan organisasi karena dapat membantu karyawan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dengan mengetahui tindakan yang harus dilakukan sesuai nilai-nilai organisasi serta memudahkan koordinasi aktivitas dan dalam organisasi. Kebijakan organisasi. Peran kebijakan organisasi dalam perubahan organisasi adalah untuk memperkenalkan inovasi atau kebijakan baru kepada
kelompok target perubahan. Selanjutnya, faktor eksternal. Perubahan teknologi. Teknologi setidaknya mempengaruhi dua hal dalam organisasi. Pertama, efisien dan kedua, efektivitas. Kedua hal ini memiliki dampak paling penting bagi organisasi dalam rangka mewujudkan visi misinya. Efisiensi dan efektivitas menjadikan organisasi mengolahsikan sedikit saja sumber daya, waktu, tenaga, dan pembiayaan dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, perubahan pasar. Perubahan pasar dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan dalam organisasi. Pasar yang selalu berubah secara dinamis dan menginginkan peningkatan pelayanan dapat memaksa organisasi untuk mengubah cara berinteraksi dengan pelanggan. Yang ketiga, perubahan peraturan. Berperan penting dalam perubahan organisasi di mana peraturan harus diikuti oleh suatu organisasi karena merupakan kebijakan pemerintahan sehingga memungkinkan dilakukannya sesuatu perubahan dalam organisasi tersebut. 3. Perlunya perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari karena kuatnya dorongan eksternal dan karena adanya kebutuhan internal. Perubahan juga berpeluang menghadapi resistensi baik individual maupun organisasional. Namun demikian, resistensi bukannya merupakan suatu yang tidak dapat diatasi. Komunikasi dan pengikutsertaan semua pihak yang terlibat dengan perubahan akan dapat mengurangi resistensi terhadap adanya perubahan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kak Kartika. Sebelum mengimplementasikan perubahan, ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut. Bagaimana mengetahui adanya sesuatu yang salah pada keadaan sekarang ini? Kedua, aspek apa dari keadaan sekarang ini yang tidak dapat tetap sama? Yang ketiga, seberapa serius masalahnya? Selanjutnya. Tujuan dan sasaran perubahan. Tujuan perubahan adalah untuk memperbaiki kemampuan organisasi agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan untuk mengupayakan perubahan perilaku karyawan. Namun perubahan harus dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan agar manfaat yang ditimbulkan oleh perubahan lebih besar dan beban kerugian yang harus ditanggung. Perubahan organisasi dapat terjadi pada struktur, teknologi, dan orang. Di samping itu terjadinya perubahan dalam pengaturan fisik. Proses perubahan berlangsung sampai diperoleh kebiasaan sikap, perilaku, dan budaya kerja baru, seperti yang diperlukan oleh kebutuhan perubahan. Proses perubahan akan berhenti ketika kebiasaan sikap, perilaku, dan budaya kerja baru tersebut telah mapan dan sampai pada keseimbangan baru tersebut telah diterima sebagaimana yang diterima sebagai kebenaran dan oleh masyarakat. Perspektif perubahan organisasi. Luasnya perspektif mengenal perubahan organisasi menjadikan isu ini menarik untuk dibahas. Sejumlah komentator menyarankan agar dilakukan pemikiran kembali mengenai berbagai bentuk, proses, dan hasil perubahan organisasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Seseorang dapat secara penuh memahami perubahan organisasi jika bekerja dengan objek yang dibangun secara diskursif. Kesimpulan, keberhasilan perubahan organisasi bergantung pada perencanaan, komunikasi, kepemimpinan, dan keterlibatan semua pihak.
Adaptasi dan inovasi adalah kunci keberlangsungan organisasi di era yang dinamis. Baik, dari kami hasil presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mati wabarakatuh. Halo. rekon.